Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Doa. Kemarin kita sudah membahas tentang daftar shortcut yang ada pada Microsoft Word dari huruf A sampai huruf M. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai shortcut yang ada pada Microsoft Word dari A sampai Z. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Tapi sebelum itu, tidak ada salahnya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Balik lagi ke Microsoft Word. Sekali lagi, saya memakai Microsoft Word versi 2007 karena memang menurut saya pribadi versi ini sangat stabil serta lebih efektif dan lebih efisien. Oke, selanjutnya yaitu Ctrl N berfungsi untuk membuat dokumen baru tanpa menutup dokumen lama. Maksudnya bagaimana? Kita kembali ke layar. Saya di sini akan coba mengetik nama atau kalimat bebas, lalu saya tekan Ctrl N. Maka akan terbuka dokumen lembar baru, tapi tidak menutup dokumen lembar kerja kita yang lama. Kalau kita di sini lihat ada dua, yang satu yang lama dan yang satu yang baru. Oke, next teman-teman. Selanjutnya yaitu Ctrl O. Ctrl O berfungsi untuk membuka dokumen yang telah kita simpan. Oke, mari kita ke Microsoft lagi. Ctrl O, maka akan terbuka jendela untuk memilih file mana yang akan dibuka dengan ekstensi Microsoft Word. Oke, selanjutnya yaitu Ctrl P. Ctrl P berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Balik lagi ke Microsoft Word. Di sini saya akan mencoba untuk mencetak halaman yang ada pada Microsoft Word saya dengan cara tekan Ctrl lalu P. Maka akan disuguhkan pada pop-up printer. Seperti itu. Jika kita tekan OK, maka dokumen yang kita buat akan tercetak. Next teman-teman, yaitu Ctrl key. Ctrl key berfungsi untuk membuat rata kiri, sama halnya dengan Ctrl L. Cuma perbedaannya di sini, teman-teman perhatikan. Saya tengahkan dulu kalimat ini, lalu saya tekan Ctrl key. Itu fungsi Ctrl key. Coba sekarang kita menggunakan Ctrl L. Tengahkan dulu, lalu Ctrl L. Sama saja. Cuman perbedaan yang signifikan terjadi pada ketika Ctrl L ditekan dua kali, maka dokumen yang kita seleksi akan balik lagi ke posisi semula. Saya contohkan. Posisi semula dokumen ada di tengah-tengah layar. Selanjutnya saya tekan Ctrl L. Maka akan menjadi rata kiri. Lalu saya tekan lagi Ctrl L. Dia balik lagi ke tengah. Nah, sedangkan Ctrl key itu sama seperti Ctrl L, cuman bedanya ketika tekan Ctrl L yang kedua kali, maka dokumen tersebut terkunci pada rata kiri. Saya coba di sini, saya Ctrl key dan saya Ctrl key lagi. Ternyata tidak bisa, tidak seperti Ctrl L. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya yaitu Ctrl R. Ctrl R berfungsi untuk membuat rata kanan pada dokumen lembar kerja Microsoft Word kita. Saya di sini punya tulisan acak. Lalu saya seleksi, tekan Ctrl R, maka tulisannya ada di sebelah kanan. Biasanya ini digunakan untuk penulisan-penulisan dengan huruf Arab atau huruf Mesir dan sebagainya yang timur tengah. Selanjutnya next yaitu Ctrl S.
Ctrl S berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya punya dokumen dengan tulisan ngacak. Lalu saya tekan Ctrl S, maka akan muncul pop-up untuk menyimpan halaman yang telah kita buat. Lalu saya tekan save, maka halaman itu sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu Ctrl T. Ctrl T berfungsi untuk membuat indent atau tab khusus untuk numbering. Fasilitas ini sama seperti Ctrl M, cuma perbedaan yang signifikan akan terjadi apabila teks atau halaman yang kita buat berisi bullet and numbering. Saya contohkan di sini. Saya akan mengcopy, lalu paste, lalu paste lagi. Nah, yang ketiga ini saya jadikan numbering nomor 1 sampai 3. Oke. Yang pertama, saya akan coba membuat halaman ini geser ke kanan dengan fasilitas Ctrl M. Saya seleksi semua lalu Ctrl M. Perhatikan nomornya, teman-teman. Perhatikan nomornya, nomor 1 sampai 3-nya perhatikan. Saya Ctrl M lagi, nomornya ikut bergeser. Nah, untuk Ctrl T itu nomornya tidak bergeser. Hanya tulisan setelah nomor ini saja yang akan bergeser. Saya blok 1 sampai 3, lalu saya Ctrl T. Tuh. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk Ctrl T ini sangat berfungsi apabila kita membuat skripsi atau makalah, karena jarang-jarang orang yang tahu dengan fasilitas yang luar biasa hebat ini pada Microsoft Word. Oke, next teman-teman, yaitu Ctrl U. Ctrl U berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks kita dengan syarat teks tersebut harus diseleksi. Contoh, saya di sini akan membuat garis bawah pada kalimat yang pertama. Saya seleksi semua lalu Ctrl U, maka akan ada tulisan kalimat dengan gaya garis bawah seperti di atas. Ya, lanjut teman-teman, yaitu Ctrl V. Ctrl V berfungsi untuk menempel hasil copy atau cut pada halaman lembar kerja Microsoft Word kita. Contoh, balik lagi ke materi awal yang seputar Ctrl C. Saya seleksi semua, saya Ctrl C. Sebenarnya data ini sudah ada, tersimpan di clipboard, tapi tidak bisa dimunculkan dalam lembar kerja. Kenapa? Karena belum menggunakan fasilitas Ctrl V. Jadi saya enter lalu Ctrl V. Saya enter lagi lalu saya Ctrl V lagi, maka datanya akan tercetak pada Microsoft Word kita. Next teman-teman, mudah-mudahan masih betah dengan ocehan saya. Selanjutnya yaitu Ctrl W. Ctrl W berfungsi untuk menutup Microsoft Word. Nah, di sini teman-teman ada banyak fasilitas yang disediakan Microsoft Word untuk menutup jendela atau menutup dokumen lembar kerja Microsoft Word kita. Salah satunya yaitu dengan menekan Ctrl W, maka akan muncul pop-up simpan atau tidak simpan. Seperti biasa kita menekan tombol X atau tombol close pada sudut kanan layar kita. Saya contohkan Ctrl W. Di sini akan ada pop-up mau disimpan atau tidak. Next yaitu Ctrl X. Baik teman-teman, Ctrl L, maksudnya Ctrl X berfungsi untuk meng-cut atau memotong semua teks yang kita seleksi, lalu hasil potongan ini disimpan di clipboard sebelum nanti ditempel ke Microsoft Word kita, lembar kerja kita dengan menggunakan fasilitas Ctrl V. Sama halnya copy, cuma perbedaannya di sini sangat signifikan. Oke, perhatikan layar. Yang pertama, saya menggunakan Ctrl C atau copy, saya seleksi lalu Ctrl C.
Sebenarnya data ini data diduplikat, lalu yang satunya disimpan di clipboard dan yang satunya tetap dimunculkan di layar. Itu fungsi untuk Ctrl C. Sedangkan Ctrl X itu diduplikat, lalu teks aslinya disimpan di clipboard, sedangkan di layar terhapus. Saya contohkan. Saya seleksi lalu Ctrl X, atau semua saya seleksi lalu Ctrl X. Sebenarnya datanya ada, datanya lengkap, cuman ada di clipboard sebelum nanti di paste ke Microsoft Word-nya. Seperti itu. Sebelum nanti saya Ctrl V, kembali lagi ke semula. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu Ctrl Y. Ctrl Y berfungsi untuk membatalkan perintah yang sudah dilaksanakan atau perintah yang sudah dilakukan. Contohnya, saya di sini akan menghapus sebagian teks, lalu saya Ctrl Y. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir teman-teman adalah Ctrl Z. Ctrl Z adalah satu fungsi yang bermanfaat sekali, yaitu untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan. Contohnya di sini, saya akan mencoba menghapus nomor 3, lalu saya tekan delete. Nah, untuk memunculkan lagi teks nomor 3, tidak perlu repot-repot mengetik, cukup dengan Ctrl Z. Maka tulisan itu akan kembali seperti sedia kala. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila ada masukan atau request tutorial yang diinginkan, tulis di komentar. Mudah-mudahan saya bisa. Kita sama-sama belajar. Terima kasih telah mengikuti playlist saya. Mudah-mudahan terus semangat. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat.